Dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran mesin. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait praktikum kemarin yang berjudul Convolution Neural Network atau CNN. Anggota kelompok kami yaitu ada Fadila Moesalatri, Nadia Alia Maharani, Nawa Fatimi Fauziah, dan Catherine Brigita Soraya. Untuk pendahuluan, Convolution Neural Network atau CNN adalah salah satu bagian dari neural networks yang berperan penting untuk algoritma deep learning. CNN bertugas untuk mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya visual, misalnya saja mengenali objek pada gambar. Dalam hal ini dilakukan pemrosesan algoritma CNN dengan membuat beberapa model seperti optimizer Adam, ada delta, aktivasi sigmoid, dan softmax. Hal yang mempengaruhi akurasi CNN tersebut yaitu karena gambar bisa sangat besar, tidak valid untuk menggunakan setiap pixel sebagai input. Oleh karena itu, sebelum menerapkan CNN ke suatu gambar, perlu melakukan pemrosesan awal dan melakukan serangkaian lapisan konvolusional. Adapun dataset yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu dataset masker dan dataset sawi yang berasal dari Search Kaggle. Dataset masker berukuran 160 MB berisi 7.553 foto dengan 3 channel JPG, dan dataset tersebut terdiri dari 3.725 foto wajah dengan masker dan 3.828 foto wajah tanpa masker. Kemudian untuk dataset sawi yaitu berbentuk foto dalam format PNG yang berhasil dikumpulkan dengan total 1.000. Model data sawi ini berupa foto daun sawi tanpa hama dan daun sawi dengan hama. Selanjutnya yaitu algoritma CNN. Adapun algoritma yang didapatkan dalam pemodelan CNN yang dilakukan dengan digambarkan menggunakan flowchart yang dibuat dengan menyesuaikan model CNN sebagaimana yang tertera pada layar. Program akan meload data berupa dataset gambar yang akan digunakan untuk training data. Kemudian pada saat program meload dataset, maka akan dilakukan resize gambar supaya data gambar mempunyai citra yang sama di dalam dataset. Proses selanjutnya yaitu memasukkan data input berupa dataset gambar ke dalam model yang sudah dibuat. Model yang dibuat di dalamnya terdapat beberapa layer, konvolusi, max polling, dan hidden layer. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam model, lalu mendapat fitur dari cerita. Training ini adalah memproses berupa data fitur gambar. Dalam proses ini, program belajar mengenali pola dari gambar yang kemudian mendapatkan akurasi dari proses belajar. Setelah itu dilakukan training. Setelah dilakukan training, maka selesai dan program mempunyai nilai WEG. Nilai tersebut digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data tes. Dan selanjutnya akan dimulai ulang dengan menginputkan data, dilakukan splitting dataset. Kemudian data diproses dan dilakukan pemodelan CNN yang menghasilkan nilai akurasi dari data tersebut. Kemudian dilakukan pemodelan data lainnya yang menghasilkan nilai akurasi dari model dan diproses menjadi grafik, lalu dapat dianalisis. Dalam pembelajaran mesin, terdapat kategori supervised learning, di mana supervised merupakan metode klasifikasi dengan melabeli sebuah data untuk mengklasifikasikan kelas yang belum diketahui hasilnya. Dalam pembelajaran mesin, pada modul praktikum 5 dibahas masalah mengenai neural network. Adapun hal yang dilakukan pertama-tama adalah dengan mengimport library, yaitu ada import OS. Import OS digunakan untuk mengimport modul, merupakan modul pada Python agar Python itu sendiri berinteraksi langsung terhadap sistem operasi. Kemudian import random itu digunakan untuk menghasilkan angka acak di Python. Dan import pandas digunakan untuk memproses data, memulai pembersihan data, memanipulasi data, dan melakukan analisis data. Kemudian dilakukan import matplotlib,
Matplotlib digunakan untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Kemudian import NumPy digunakan untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistika, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu import TensorFlow yang digunakan untuk membantu membuat neural network atau jaringan artifisial yang mirip otak manusia dalam skala besar. Selanjutnya yaitu melakukan load data untuk mengulang direktori untuk memasukkan semua direktori file ke dalam direktori Python. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan data processing untuk meningkatkan kinerja model dan menghindari overfitting dapat dilakukan flipping. Flipping, rotating, cropping, zooming, dan shifting the image position. Karena gambar yang dimiliki ukuran yang berbeda-beda, maka kita resize setiap gambar menjadi 150 kali 150. Kemudian kita menggunakan input-output TensorFlow karena ingin membuat batch data sebelum melatih model sehingga proses pelatihan dapat berjalan lebih cepat. Dan selanjutnya dilakukan input xtrain dan xtest serta ytrain dan ytest untuk melihat apakah array yang ada pada folder telah sesuai dengan hasil data pre-processing. Dilanjutkan dengan membuat model dengan 3 layer, optimizer Adam, activation ReLU. Kemudian dilakukan pembuatan model CNN dengan keras dan dilakukan 2 unit dense layer dengan aktivasi softmax sebagai node keluaran dengan hal yang diinginkan adalah 2 buah keluaran array agar lebih mudah menerima informasi yang diprediksi. Lalu dilakukan model summary untuk melihat ringkasan dari model yang dihasilkan. Dilakukan ringkasan model untuk melihat nilai parameter yang ada. Model pelatihan, proses pelatihan menggunakan 10 epoch. Kita menggunakan penghentian awal agar proses pelatihan dapat dihentikan secara otomatis jika model tidak membaik selama 3 epoch. Hal itu dilakukan juga untuk menghindari overfitting. Dari plot yang dihasilkan, nilai akurasi meningkat dari rentang 0 sampai 1. Kemudian dilanjutkan dengan model lainnya, yaitu menggunakan 3 layer, optimizer SGD, dan activation sigmoid. Selanjutnya dilakukan summary untuk melihat ringkasan data pada model 2 dengan menggunakan model 2 summary. Model 2 pelatihan, proses pelatihan menggunakan 15 epoch. Kita menggunakan penghentian awal agar proses pelatihan dapat dihentikan secara otomatis jika model tidak membaik selama 3 epoch. Hal itu digunakan untuk menghindari overfitting. Akurasi dapat dilihat dari hasil yang tertera dengan membuat variabel pada histori. Dari plot training history yang ditampilkan, nilai akurasi pada awalnya menurun, kemudian meningkat kembali pada rentang 0,6 sampai dengan 1. Kemudian membuat model dengan optimizer ada delta, aktivasi sigmoid. Dilakukan create model struktur, kemudian input layer, hidden layer, output layer, kemudian compile model. Kemudian dilakukan model summary, kemudian dilakukan epoch data. Pada model 3 ini proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Kita menggunakan penghentian awal agar proses pelatihan dapat dihentikan secara otomatis jika model tidak membaik selama 3 epoch. Ini digunakan untuk menghindari overfitting. Kemudian dilakukan visualisasi menggunakan fungsi plot yang didapatkan nilai akurasi, loss, value akurasi, dan value loss. Kemudian membuat model lainnya dengan optimizer ada delta activation softmax. Dilakukan dengan membuat struktur model lalu menginput layer dan hidden layer yang digunakan
dengan aktivasi ReLU dan output layer dengan aktivasi softmax. Kemudian dilakukan summary model pada plot training. Oh, Setelah dilakukan summary, kemudian pada model ini dilakukan pelatihan. Proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Setelah itu, pada plot training history, nilai akurasi yang didapatkan meningkat signifikan, lalu bergerak stabil dengan rentan 0,0 sampai 1. Kemudian untuk data face mask, membagi dataset valid dan train pada data gambar with mask dan without mask. Dilakukan seperti pengkodean pada dataset sawi. Kemudian setelah itu membuat Xtrain dan Xtest, lalu Ytrain dan Ytest. Kemudian membuat model dengan optimizer Adam, activation softmax. Pertama dilakukan membuat struktur model, input layer, hidden layer, dan output layer. Kemudian model di-compile. Kemudian dilakukan ringkasan model menggunakan model summary. Kemudian pada model ini dilakukan pelatihan. Proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Kemudian dilakukan visualisasi data menggunakan training history. Pada grafik nilai ini, file akurasi dan akurasi berbanding lurus dengan grafik saling berpotongan dengan rentan 0,7 sampai 1. Kemudian dilakukan model lainnya, optimizer Adam, aktivasi sigmoid. Yang pertama dilakukan pada optimizer Adam dengan membuat struktur Adam, selanjutnya dilakukan summary pada model 2. Kemudian pada model 2 ini dilakukan pelatihan. Proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Kemudian dibuat visualisasi yang menampilkan plot hasil training history sebagai berikut. Nilai loss yang ada menurun drastis dari 1 sampai 0 dengan nilai akurasi naik. Kemudian membuat model lainnya dengan optimizer ada delta, aktivasi softmax. Yang pertama dilakukan membuat struktur lalu menginput nilai layer, hidden layer dengan aktivasi ReLU dan output layer dengan aktivasi softmax lalu dikompile. Kemudian membuat model pelatihan. Proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Kemudian dilakukan plot hasil training history dan didapatkan hasil akurasi menampilkan grafik naik dan loss menurun. Dengan nilai value akurasi menurun lalu naik secara signifikan kemudian turun drastis. Kemudian membuat model lainnya dengan optimizer ada delta, aktivasi sigmoid. Membuat model struktur yang pertama dilakukan membuat model struktur lalu menginput nilai layer, hidden layer dengan aktivasi ReLU dan output layer dengan aktivasi sigmoid lalu dikompil dan ditampilkan ringkasan model. Dilakukan summary, kemudian pada model ini dilakukan pelatihan. Proses pelatihan menggunakan 5 epoch. Kemudian dari grafik ini dapat dilihat nilai value akurasi menurun dengan rentan 0,75 ke 0,65. Kemudian naik secara berurutan ke angka 0,80. Nilai loss dan value loss menurun dan nilai akurasi meningkat lalu stagnan hingga naik kembali pada rentan 0,6
sampai 0,75. Kesimpulannya, dalam percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa convolutional neural networks adalah salah satu bagian dari neural network yang berperan penting untuk algoritma deep learning. CNN bertugas untuk mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya visual, misalnya saja mengenali objek pada gambar. Sistem ini terdiri dari 3 bagian, yakni convolutional layer, polling layer, dan fully connected layer dengan tugas masing-masing, mulai dari mengidentifikasi hal yang ringan sampai dengan kompleks. Pada grafik yang telah didapat, nilai akurasi pada sawi bersifat naik dan tidak menurun pada jangka rentang tertentu. Kemudian dari grafik masker didapatkan nilai value akurasi menurun dalam rentang. Kemudian naik secara berurutan, nilai loss dan value loss menurun dan nilai akurasi meningkat, lalu stagnan hingga naik kembali pada rentang tertentu. Hal yang mempengaruhi akurasi tersebut adalah karena gambar bisa sangat besar, tidak valid untuk menggunakan setiap pixel sebagai input. Faktanya, tidak hanya perlu memasukkan setiap pixel, tetapi juga setiap nilai dari setiap pixel. Oleh karena itu, sebelum menerapkan CNN ke suatu gambar, perlu melakukan pemrosesan awal dan melakukan serangkaian lapisan yang muncul di awal jaringan saraf untuk mengurangi masukan yang lebih kecil. Lapisan terpenting dalam lapisan ini adalah lapisan konvolusional. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.